Koalisi besar yang didukung Jokowi terus jadi sorotan sejumlah pimpinan partai politik. Sejumlah parpol non-parlemen pun ikut tertarik untuk bergabung. Sementara PDI Perjuangan tak serta-merta menyatakan akan bergabung. Sejumlah syarat diajukan, salah satunya adalah capres harus dari kader PDIP. Apakah koalisi besar akan berdiri tanpa PDIP atau justru sebaliknya menjadi lawan di pemilu nanti? Kita akan membincangkannya bersama dengan Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade, Ketua DPP PDI Perjuangan Nusirwan Suyono, dan analis politik dari CSIS Arya Fernandes. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat Selamat sore. sore. Saya ke Bang Sore. Andre dulu. Bang Andre, jadi kalau untuk syarat PDIP gabung adalah tiket untuk calon presiden. Setuju nggak nih dari Gerindra? Jadi begini, pertama kami Gerindra bersama PKB sudah memiliki koalisi yang namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ditandatangani piagam kerjasamanya 13 Agustus tahun 2022, di mana dalam piagam kerjasama itu bahwa calon presiden dan wakil presiden akan diputuskan oleh Pak Prabowo bersama-sama dengan Gus Muhaimin. Nah, lalu ada pertemuan di Dewan Pimpinan Pusat PAN ya kemarin, hari Minggu yang lalu. Ada wacana untuk dilakukan koalisi besar, di mana Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya akan bergabung bersama Koalisi Indonesia bersama ya, KIB ya, dan juga kita membuka diri dengan partai lain, termasuk dengan PDI Perjuangan. Nah, tentu kalau nanti akan ada penggabungan koalisi, misalnya KIR bergabung dengan KIB. Selama ini di KIR Pak Prabowo dan Gus Muhaimin yang akan memutuskan. Kalau nanti KIB bergabung, tentu akan ada Pak Erlangga, Pak Zulhas, dan Pak Mardiono ikut bersama-sama dengan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin memutuskan. Nah, seandainya nanti kalaupun PDI Perjuangan bergabung dalam koalisi besar ini, tentu Pak Prabowo, Pak Gus Muhaimin, Pak Zulhas, Pak Erlangga, dan juga Pak Mardiono bersama-sama dengan Ibu Mega untuk memutuskan siapa calon presidennya. Jadi begitu mekanismenya kalau bergabung. Tapi tentu sekali lagi, meskipun kita punya frekuensi yang sama, sama-sama menjadi partai pemerintah, bersama-sama mengamankan Pak Jokowi di parlemen, tentu untuk memastikan koalisi ini bisa terbentuk butuh komunikasi yang intens, butuh pertemuan-pertemuan lanjutan, dan insya Allah pertemuan-pertemuan lanjutan itu akan dilakukan, termasuk kita akan bertemu dengan Bapak Nusirwan yang terhormat ini, senior kita ini, PDIP. Tentu Pak Prabowo akan bertemu dengan Ibu Mega. Tapi tentu sekali lagi butuh komunikasi yang intens ya. Contoh saya sampaikan hari yang lalu kami bertemu dengan Perindo. Tahan dulu di sana, Perindo. Bang Andre. Oke, Tahan dulu. siap. Oke, saya bertanya ke Mas Arya nih. Mas Arya, mungkin nggak sih PDIP ini akan bergabung ke koalisi besar? Baik, terima kasih ya. Saya kira begini, koalisi besar ini kan salah satu milestone baru dalam proses pembentukan koalisi kita. Karena di dua koalisi sebelumnya, baik KIB maupun KIR, sejak 6 bulan terakhir relatif tidak ada progres yang signifikan, terutama terkait nominasi kandidat dan mekanisme dalam penentuan capres. Nah, jadi saya kira koalisi besar ini bisa jadi salah satu semacam titik temu ya di antara partai-partai yang bersepakat untuk mendorong satu koalisi yang lebih besar. Karena kalau kita hitung dari sisi kalkulasi di DPR ini mewakili hampir 50% kursi di DPR ya, minus PDI Perjuangan. Pertanyaannya apakah PDIP akan bergabung atau tidak? Saya kira untuk saat ini saya melihat PDIP sangat disiplin dalam menentukan, dalam merespon setiap manuver-manuver politik dan tidak terpancing juga oleh manuver-manuver politik yang ada ya. Dan PDIP saya kira juga menunggu betul apa yang akan disampaikan Bu Mega dalam pidato pada 1 Juni mendatang ya. Dan saya kira ke depan saya kira dengan konstelasi yang sekarang mulai berubah, tentu juga PDIP akan mempertimbangkan atau merancang sejumlah skenario-skenario. Termasuk dengan ikut Apakah gabung akan koalisi besar dengan bergabung dengan syarat koalisi? capres. Ya, saya kira itu syarat mutlak ya yang diberikan oleh PDI Perjuangan, karena kalau kita dengar pidato Bu Mega
pada peringatan 50 tahun PDI Perjuangan, beliau menegaskan betul bahwa capres itu harus berasal dari kader partai. Nah, tentu saya kira kalau kita lihat perilaku politik PDIP selama ini, saya kira PDIP cukup konsisten dengan apa yang telah diucapkan, apalagi itu diucapkan langsung oleh Bu Mega. Gitu. Oke, saya tanyakan ke PDIP langsung, Pak Nusirwan, ini PDIP serius nggak sih untuk gabung ke koalisi besar? Syaratnya nggak main-main, capres harus dari PDIP. Pertanyaannya serius apa enggak? Memangnya sudah bergabung atau ada penggabungan? Kan belum. Calon presiden aja belum diomongin kok. Nanti maksudnya belum diomongin, belum disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Itu kan framing yang dibuat oleh Mbak sama teman-teman ini. Kan begitu. Kalau perkara nanti pemerintahan itu akan bersama-sama yang disebut dengan koalisi, pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi sudah membuktikan itu. Saat ini sudah bersama-sama. Jadi tidak mungkin nanti kita juga hanya sendirian, pasti akan mengajak untuk membangun koalisi itu yang disebut dengan koalisi. Itu sudah terbuktikan sampai saat ini. Karena di pemerintahan saat ini kan tidak hanya PDI Perjuangan saja atau yang mengusungnya saja, tapi juga ada partai yang lain. Pak Andre itu sekarang di kabinet ada Pak Prabowo, kan begitu. Dan itu kan itu yang disebut tadi yang berkumpul itu dinarasikan sebagai koalisi besar. Kan sebetulnya itu adalah partai-partai yang berada di pemerintahan saat ini, kan begitu. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, mau serius apa enggak loh? Memangnya sudah ada apa toh? Kalau sudah ada ini apa namanya mau bertumbuh baru pertanyaannya serius apa enggak, kan begitu. Tapi kan syaratnya sudah diomongin. Yang mengomongin bagaimana? Syaratnya dari capres PDIP kalau misalnya bergabung. Loh, kan itu kalau syarat itu kan tidak ada kaitannya dengan koalisi toh. Jadi sejak awal dahulu pada saat acara-acara partai, Ibu sudah mengatakan bahwa calon presiden itu adalah dari kader partai, kan begitu. Itu tidak ada korelasinya dengan koalisi, kan begitu. Nah tadi waktu pertanyaan yang pertama makanya tidak nyambung. Apakah serius apa enggak? Lah kalau orang berkawan itu baru berkawan baru ditanyain serius apa enggak. Oke, Ini belum baik. ada apa-apa kok. Jadi tapi kalau soal ketemu, soal berjumpa, kita ketemu, saya ketemu dengan Pak Andre, kemudian kapan-kapan nanti lagi dengan siapa yang lain. Oke. Tapi Pak Ya Irwan, kalau itu boleh-boleh menakar-nakar nih saja dari kan. kejauhan, kira-kira apa sih pembentukan dari koalisi besar yang didukung oleh Pak Jokowi ini, Pak Irwan? Loh, ya apakah Pak Jokowi menyebut ini adalah sebuah pembentukan koalisi besar? Sepertinya tidak. Kalau kita mendengarkan penjelasannya Pak Jokowi kemarin itu bahwa ini ada ingin berkumpul, yang satunya minta restu untuk maju, ya saya setujui, kan begitu. Katanya beliau, ya itu kan haknya partai, kan begitu. Beliau mengatakan, coba kita ulang lagi apa yang sudah Baik. disampaikan oleh Pak Jokowi. Oke. Jadi tidak tercermin sedikit pun bahwa itu kehadiran itu adalah dalam rangka untuk pembentukan koalisi. Oke, Saya kok tidak melihat itu. saya tanyakan itu ke Bang Andre. Bang Andre, tujuan dari koalisi besar ini yang dibentuk apa sih sebenarnya? Ya, jadi begini. Kan untuk membangun bangsa negara ini harus dilakukan secara bersama-sama. Tidak bisa dilakukan oleh satu kelompok saja. Nah, untuk itu kemarin ada 5 partai yang bertemu dan masing-masing sebenarnya sudah punya koalisi. Nah, lalu ada harapan di mana karena semangat kebersamaan, semangat gotong royong, dan apalagi kita punya pengalaman yang sama-sama dalam pemerintahan Pak Jokowi, ada keinginan untuk membangun koalisi yang lebih besar, menggabungkan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan juga koalisi KIB. Tentu juga harapannya dengan
PDI Perjuangan. Nah, tapi sekali lagi kan butuh komunikasi yang intens. Nah, tapi kalau misalnya mau ajak PDIP sebaiknya gimana dari Partai Gerindra, Bang Andre? PDIP yang mengajak duluan atau dari koalisi besar yang ngajak PDIP? Nanti tentu akan ada pertemuan-pertemuan, akan ada komunikasi intens. Komunikasi itu kan ada dua hal. Ada yang di depan panggung, ada di belakang panggung, ada yang terliput di media, ada yang tidak terliput di media. Yang jelas komunikasi intens insya Allah akan dilakukan. Contoh saya sampaikan, Partai Gerindra setelah pertemuan di hari Minggu yang lalu di DPP PAN terus melakukan komunikasi yang intens dengan partai-partai yang lain. Kemarin Pak Prabowo menerima Pak Haritanu. Hari ini barusan selesai Pak Prabowo menerima PBB. Sudah ya. Lalu insya Allah besok kita akan bertemu dengan PAN. Ya, dan itu akan dilanjutkan terus-menerus dan juga akan ada pertemuan-pertemuan intens antara tim Partai Gerindra dengan tim-tim partai yang lain. Nah, itu akan kita lakukan termasuk nantinya informasi pimpinan Partai Gerindra, kita akan bersilaturahim bertemu dengan Ibu Megawati juga. Karena kita punya semangat gotong royong. Membangun Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama. Itu yang penting. Apalagi Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah mampu membangun semangat rekonsiliasi yang menciptakan persatuan Indonesia. Modal persatuan Indonesia ini sangat besar. Sehingga Indonesia mampu menghadapi wabah pandemi dan mampu menghadapi krisis yang melanda dunia. Gitu loh. Dan ini ingin dilanjutkan semangat persatuan seperti itu. Dengan kita bersama-sama bergotong royong membangun bangsa Indonesia. Apalagi kita punya frekuensi yang sama-sama ingin melanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan. Seperti itu. Dengan kehadiran dari Pak Jokowi beberapa kali di koalisi besar, terakhir juga di silaturahmi di PAN begitu, Mas Arya, ini apakah merupakan dukungan dari Pak Jokowi? Iya, saya kira Pak Jokowi ini jadi salah satu jangkar di balik koalisi ini dan memang punya kontribusi besar dalam menyatukan kepentingan-kepentingan partai politik yang berbeda. Tapi saya melihat koalisi besar ini kan memang sebenarnya adalah salah satu cara untuk mengatasi problem koalisi yang terjadi baik di KIB maupun di KIR ya. Problem koalisi itu misalnya pertama tidak ada progres yang signifikan dalam 1 tahun terakhir, baik di KIB maupun di KIR. Yang kedua juga tidak ada mekanisme yang disepakati soal cara menentukan capres. Dan yang ketiga siapa capres dan cawapresnya. Nah, kerumitan-kerumitan koalisi itulah yang membuat partai-partai yang berada di koalisi besar ini bisa bertemu. Nah, tapi tentu koalisi besar ini tentu juga punya dua kemungkinan. Apakah dia akan berhasil atau dia akan tidak berhasil atau layu sebelum berkembang. Ya. Terdapat juga sejumlah kerentanan-kerentanan yang terjadi. Ya. Misalnya kerentanan yang pertama yang saya sampaikan adalah bagaimana kalau ada pengaruh eksternal yang terjadi. Pengaruh eksternal itu misalnya adalah ada manuver yang dilakukan oleh PDI Perjuangan untuk misalnya melakukan komunikasi dengan salah satu atau dua partai di anggota koalisi tersebut. Nah, koalisi itu juga pasti akan berantakan. Karena kalau kita lihat dalam koalisi KIB dan KIR yang seolah-olah itu sudah koalisi yang final, tapi toh akhirnya dengan adanya koalisi besar ini juga menunjukkan koalisi-koalisi sebelumnya juga rentan gagal. Nah, persoalannya sekarang adalah apakah sejauh mana Pak Jokowi bisa memastikan agar kerentanan-kerentanan itu bisa diatasi dan Pak Jokowi bisa menjadi perekat dan jangkar yang mempertemukan banyak kepentingan di 5 partai ini. Oke, baik, saya akan tanyakan ke PDIP sendiri. PDIP, Pak Irwan, kalau tadi nampaknya Gerindra ini juga sangat welcome kalau misalnya PDIP mau bergabung dengan berkomunikasi. Nah, nanti bentuk komunikasinya ini apakah PDIP yang akan mendekat ke koalisi besar atau koalisi besar yang harus mendekat ke PDIP? Ya, kalau menjawab itu nanti dinamika proses akan memberikan ruangnya tersendiri. Hanya saja tampaknya ada tidak cukup siap untuk menghadapi berbagai situasi seperti tadi yang diungkap oleh Mas Arya, bahwa tampaknya selama ini
eh, belum juga muncul progres ya, tidak ada progres. Kalau saya pribadi melihat itu adanya ketidakyakinan di dalam koalisi yang selama ini sudah terbentuk. Ketidakyakinannya tuh begini maksud saya, kalau memang itu secara kuantitatif angka kuota itu sudah memenuhi persyaratan, tentunya sebetulnya tidak terlalu rumit lagi, Mas Arya, tidak terlalu mengalami kesulitan dari sisi persyaratan untuk segera menetapkan. Jadi sebetulnya bahasa rumit itu sebenarnya tidak perlu lagi karena kan selama ini selalu mengalami kesulitan dari sisi pemenuhan kuota. Jadi kalau apalagi yang sudah besar, yang sudah terbentuk kuat, ya umumkan saja, gitu kan. Jadi kenapa mesti harus tunggu menunggu, nunggu apa lagi, kan begitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tadi Singkat, saya Pak juga Irwan. cukup yang ke apa namanya atas apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini tadi kan ada ungkapan saya tidak melihat adanya kesulitan begitu kan kesulitan di dalam menentukan. Ini ada sebuah sinyal yang tampaknya bahwa beliau siap untuk tidak pada Oke, baik. posisi yang Baik. diharapkan. Tadi saya membacanya demikian sehingga Baik. terkesan tidak terlalu rumit, tidak terlalu sulit, Baik. biasa-biasa saja Baik. begitu. Kami sudah tangkap. Terima kasih Pak Nusirwan, terima kasih Bang Andre Rosiade, terima kasih Mas Arya sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Saya selalu kita ketemu lagi.